Halo teman-teman semuanya yang ada di manapun berada, hari-hari ini kan lagi viral nih terkait EKTKLN, di mana kemarin lusa BP2MI udah mempertegas lagi bahwasanya TKI yang cuti itu tidak wajib EKTKLN, dan petugas bandara yang mencegah para PMI yang cuti menanyakan EKTKLN katanya akan disurati. Nah, itu yang terjadi beberapa hari yang lalu. Tapi BPJS wajib. Nah, jangan skip, ini kita akan bahas kapan sih aturan ini sebenarnya udah berlaku dan kenapa sih PMI selalu jadi ladang yang empuk bagi para oknum seperti ini. Nah, untuk teman-teman ketahui semuanya, sebenarnya 8 tahun, 6 tahun lalu itu udah terjadi viral ya, di mana para TKI yang cuti ke Indonesia itu dia ditanyai EKTKLN, kalau nggak itu nggak bisa berangkat lah. Kasus itu viral. Nah, kemudian oleh Kepala BNP TKI dulu ya, Pak Nusron Wahid, itu diajukan dan itu tidak boleh karena EKTKLN bukanlah syarat untuk cuti ataupun kembali ke luar negeri, dan itu sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi ya. Nah, adapun beritanya itu ya seperti ini ya. Bagi TKI yang cuti perpanjang kontrak reentry itu sudah terdata di komputerisasi Cisco KTKLN itu tidak wajib mengurus KTKLN kan dulu gitu ya. Kemudian ini ya aturannya intinya seperti ini. Dulu sudah pernah dilarang. Nah, ketika ganti nama jadi BNP TKI ini itu terjadi lagi beberapa waktu lalu juga dilarang dan akhirnya dikonferensi perskanlah bahwasanya EKTKLN tidak wajib. Jadi teman-teman yang kemarin cuti kemudian tidak bisa kembali ke Taiwan, gagal terbang gara-gara EKTKLN, silakan tuntut uang tiketnya biar kembali kalau kalian kehilangan tiket ya, karena memang yang salah itu bukan kita, tapi yang salah itu para pejabat yang di sana yang aturannya melenceng dan tidak tegas, yang sudah aturan jelas tidak diberlakukan. Nah, kemarin itu BP2MI juga melakukan gini ya, merespon keluhan dari para pekerja migran Indonesia yang mengalami kendala saat kembali ke negara penempatan setelah cuti. BP2MI menggelar konferensi pers di mana terkait EKTKLN dan EPMI bagi pekerja migran yang cuti di ruang comment center. Berdasarkan laporan itu, para pekerja Indonesia yang cuti ini gagal terbang ke negara penempatan karena tidak dapat menunjukkan EKTKLN. Kepala BP2MI menyampaikan tidak ada alasan terjadinya pencegahan kepada pekerja migran Indonesia yang cuti dan akan kembali ke luar negeri. Perpanjangan sepanjang pekerja migran mampu menunjukkan: 1. Syaratnya apa? Paspor. 2. Perjanjian kontrak kerja. Dan 3. Visa Indonesia. Dan keempat ya, jaminan sosial ketenaga kerjaan yang masih berlaku. BPJS wajib ya, untuk teman-teman ngurus BPJS wajib. Nah, itu ya aturan yang dikeluarkan kemarin ya. Nah, sebenarnya gini ya, PMI itu selalu jadi korban ya, entah kenapa selalu jadi korban. Jadi dulu ini kita bahas ya dari tahun ke tahun gitu ya. Dulu waktu zaman dulu itu jadi TKI ke Taiwan itu biayanya cuma 21 juta ya. Kemudian naik 30, 35, 40 lah. Sekarang itu udah 56 juta, 70 juta. Dengan aturan-aturan yang baru sekarang ya. Jadi dulu katanya biaya itu mau dipermudah, jadi TKI mau dipermudah, tapi faktanya ya di lapangan seperti ini, biaya jadi TKI semakin mahal gitu. Apalagi sekarang proses TKI itu tidak semudah dulu gitu ya. Sekarang prosesnya ke PT itu tidak semudah dulu, kita harus daftar dulu ke itu aplikasi kerja, siap kerja, kemudian ini pokoknya prosesnya sekarang tuh tidak seperti dulu lah. Sekarang tuh sebenarnya ribet, nggak tahu kenapa itu. Nah, itu dari sisi prosesnya aja ya. Nah, dari sisi aturan contohnya, kalau dulu TKI itu bawakan biasa kita punya 2 HP 3 HP biasa. Nah, sekarang cuma dibatasi 2 HP yang gratis, itu pun kalau nilainya besar kita dapat kena bea cukai juga, kita harus daftar IMEI juga, ECD, kemudian kita paketan juga kena bea cukai, padahal itu barang-barang kita yang kita beli di luar negeri untuk kebutuhan kita ya, karena kita menetap di luar negeri itu tidak sehari 2 hari, tidak seperti mereka yang jalan-jalan ke luar negeri menetap di sana lama. Nah, menetap di sana sebentar kemudian belanja bawa pulang itu beda, itu silakan dipajekin. Tapi kalau para PMI ya dipajekin ya susah juga itu. Jadi aturan sekarang tuh memang ribet, apalagi kerja di luar negeri sekarang juga kondisi ekonomi seperti ini itu luar biasa. Nah, kita tunggu aja ini ya, EKTKLN ini akan jadi bahan lagi ndak nanti, apalagi 2024 nanti kan sudah pasti kepala BP2MI mungkin ganti lagi, nanti mungkin jadi ganti lagi namanya bukan BP2MI atau apa, kita lihat aja. Biasanya beda pemimpin, beda kebijakan, beda aturan, dan beda penerapannya. Nanti akan terulang lagi EKTKLN seperti ini. Pastilah nanti akan terulang lagi itu. Entah berapa tahun lagi itu. Jadi nggak tahulah. Kita ingin dipermudah bukan dipersulit.